Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazol Ma'ruf dengan NIM 1010924 Saya di sini ingin mempresentasikan tentang tugas pengganti kuis yang kemarin Bapak kirim itu. Oke, di sini saya sudah mencatatnya. Oke, di sini saya nulisnya dalam bahasa Indonesia ya Pak, karena di bab yang Bapak kirim itu kemarin itu juga ada bahasa Indonesianya. Jadi yang saya tulis itu cuma bahasa Indonesianya saja. Oke, kita baca. Nomor satu, diketahui sebuah intensitas medan listrik dari suatu gelombang bidang uniform adalah E dalam kurung Z, T sama dengan 50 cos 1,2 pi kali 10 pangkat 9 T min 4 pi Z vektor AX V per meter. Tentukanlah arah polaritas medan listrik, B arah perambatan, C frekuensi dan panjang gelombang, D vektor intensitas medan magnet H. Oke, kita jawab. Diketahui dulu amplitudo medan listrik itu E0 sama dengan 50 meter V per meter. Bentuk argumennya itu del omega T min beta Z. Nah, untuk omeganya itu 1,2 pi kali 10 pangkat 9 rad per second. Untuk betanya 4 pi rad per meter. Oke, kita jawab dulu nomor satu. Yang ditanya kan arah polaritas medan listrik. Nah, di sini kita lihat vektor satuannya pada vektor E, yaitu vektor E lambang hingga vektor AX, karena berarti medan listrik berosilasi sepanjang sumbu X, yaitu yang ke plus. Oke, kita jawab B, arah perambatan. Nah, di sini kita lihat dulu nih, bentuk gelombangnya. Cos dalam kurung omega T min beta Z. Nah, untuk bentuk omega T min beta Z, gelombang merambat ke arah plus Z. Kalau cos plus BZ baru ke arah min Z. Nah, maksudnya ke plus Z itu ke arah sumbu Z yang di plusnya. Nah, jawab yang nomor tiga, frekuensi dan panjang gelombang. Nah, kita cari dulu nih hubungan omega dan frekuensi. Nah, untuk omeganya kan 2 pi F. Nah, kita substitusi ke dalam rumusnya itu yang 1,2 pi kali 10,9. Berarti kan setelah disubstitusi itu sama dengan 2 pi F. Nah, di sini kita bisa balik jadi F sama dengan 1,2 pi kali 10,9 per 2 pi sama dengan 0,6 kali 10 pangkat 9 sama dengan 6 kali 10 pangkat 8 Hz. Jadi frekuensinya bisa kita simpulkan sama dengan F frekuensi sama dengan 6 kali 10 pangkat 8 Hz atau sama dengan 600 MHz. Nah, sekarang kita cari nih untuk panjangnya hubungan beta dan lambda. Nah, untuk beta kan 2 pi per lambda. Kita substitusi yang betanya sama dengan 4 pi. Berarti kan 4 pi sama dengan 2 pi per lambda. Kita balik jadi pi sama dengan 2 pi per 4 pi sama dengan 1,2 sama dengan 0,5 meter. Jadi panjangnya atau lambdanya itu 0,5 meter. Nah, untuk yang D itu kan yang ditanya itu vektor intensitas medan magnet H. Nah, untuk gelombang bidang di ruang bebas, vektor H sama dengan 1/eta 0. Nah, untuk di sini kan kita ulangi vektor H sama dengan 1/eta 0 itu sama dengan vektor K kali vektor E. Nah, ruang bebasnya itu eta 0 sama dengan 120 pi ohm. Ini udah satuannya dari rumus ya, Pak. Nah, arah rambatnya itu vektor K sama dengan vektor AZ. Nah, arah ke vektor E itu sama dengan vektor AX. Nah, di sini kita bisa hitung arah vektor H-nya itu sama dengan vektor K dikali AX sama dengan AZ kali AX itu sama dengan AY. Jadi vektor H sehara ke sumbu Y. Nah, besar amplitudonya H0 itu sama dengan H0 sama dengan E0 per eta 0 sama dengan 50 per 120 pi A per meter atau sama dengan 0,133 A per meter. Maka vektor H Z, T sama dengan 50 per 120 cos 1,2 pi kali 10,9 T min 4 pi Z A vektor AE A per meter atau kira-kira vektor HZ, T sama dengan 0,133 cos dalam kurung 1,2 pi kali 10 pangkat 9 T min 4 pi Z vektor AY A per meter itu ke arah sumbu Y. Oke, itu jawaban nomor satu.
Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Medan listrik yang terkait dengan gelombang bidang uniform yang merambat di ruang bebas dinyatakan sebagai sama dengan 240 pi E pangkat min J pi per 4 pangkat J 20 pi Y vektor AX V per meter atau V per M. Nah, di sini kita disuruhnya tentukanlah arah polaritas medan listrik, arah perambatan gelombang, panjang gelombang, frekuensi dan periode, vektor medan magnet, dan bentuk waktu real dari medan listrik. Nah, di sini kita tulis dulu diketahuinya gelombang bidang uniform di ruang bebas, kecepatan rambatnya ya di sini udah ketetapan C sama dengan 3 kali 10 × 8 meter per second. Impedansinya intristik etanol sama dengan 120 pi ohm. Nah, jadi di nomor yang A ini arah polarisasinya vektor satuannya pada vektor E adalah AX, artinya medan listrik berpolarisasi sepanjang sumbu X. Dah, untuk yang B, kan ditanya itu arah perambatan gelombang. Nah, umumnya dengan asumsi faktor waktu EJ omega T, itu gelombang merambat ke sumbu plus Y. Itu vektor ini tak hingga pangkat min J beta Y. Atau gelombang merambat ke min sumbu Y, itu vektor tak hingga plus J beta Y pangkat ini ya. Di sini ada vektor ruang pangkat J 20 pi Y itu sama dengan E pangkat min J pangkat min J min 20 pi Y. Berarti betanya itu 20 pi dan arah rambatnya adalah ke sumbu Y yang negatif. Oke, di sini kita masuk ke nomor C. Yang ditanya adalah panjang gelombang. Nah, dari faktor ruangnya itu betanya sama dengan 20 pi rad per meter dan rumus betanya itu 2 pi per lambda. Nah, di sini kita dengan rumus ini kita bisa jadi lambda, berarti lambda sama dengan 2 pi per beta sama dengan 2 pi per 20 pi sama dengan 1/10 atau 0,1 meter. Ini adalah panjangnya. Dan yang D itu yang ditanya itu frekuensi dan periode. Oke, kita lihat dulu di gelombang di ruang bebas. V sama dengan C sama dengan omega plus per beta sama dengan 2 pi F per beta. Nah, lebih mudahnya itu F sama dengan C per lambda. Jadi F sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 0,1 sama dengan 3 kali 10 pangkat 9 Hz sama dengan 3 GHz ini untuk frekuensinya. Nah, sekarang kita cari periode nih. Nah, untuk periodenya itu T sama dengan 1/frekuensi sama dengan 1/3 kali 10 pangkat 9 sama dengan 3,33 kali 10 pangkat min 10 S. Ini adalah periodenya. Nah, kita lanjut ke soal yang E. Vektor medan magnet. Untuk gelombang bidang di ruang bebas, vektor H sama dengan 1/eta 0 K kali vektor E, arah hambatnya. K sama dengan min AY, arah vektor E-nya itu AX. Nah, kita di sini hitung arah. K kali AX sama dengan min AY kali AX sama dengan min AY kali AX. Sedangkan AX kali AY itu sama dengan AZ. Nah, di sini berarti AY kali AX sama dengan min AZ. Jadi, K kali AX satu sama dengan min dalam kurung minus AZ itu sama dengan AZ. Nah, kita bisa di sini dengan ini kita bisa ngitung besar amplitudenya berarti H0 sama dengan E0 per eta 0. Terus sini itu bacanya itu epsilon 0 sama dengan 240 pi per 120 pi itu sama dengan 2 A per M atau A per meter. Maka H dalam kurung Y itu sama dengan 2 E pangkat min J pi min J pi per 4 E J E pangkat J 20 pi Y AZ A per meter ke arah sumbu Z. Ini jawaban untuk vektor medan magnetnya. Ini maka vektor medan magnetnya adalah ini. Dia itu ke arah sumbu Z yang positif. Nah, kita masuk ke yang terakhir yaitu bentuk waktu real dari medan listrik. Oke, medan waktu real yang diperoleh dari vektor E, Y, T. Real vektor E, Y, pangkat J omega T itu dengan vektor Y sama dengan 240 pi pangkat min J pi per 4 J pangkat J 20 pi Y AX.
dengan omeganya itu 2pi F sama dengan 2pi 3 kali 10 pangkat 9 itu sama dengan 6pi kali 10 pangkat 9 rad per second. Nah, di sini kita tulis lagi Y, T itu sama dengan real dari 240 pi E pangkat J dalam kurung omega T plus 20 pi Y min pi per 4 AX itu sama dengan 240 pi cos omega T plus 20 pi Y dikurangin pi per 4 AX. Nah, di sini kita bisa dapat waktu real yang diperolehnya itu vektor Y, T sama dengan 240 pi cos 6 pi kali 10 pangkat 9 T plus 20 pi Y dikurangin pi per 4 AX FV per meter. Nah, itu dia jawaban-jawaban dari yang pengganti kuis yang Bapak kasih. Ini adalah yang saya kerjakan, ini saya kerjakan sendiri. Terima kasih sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.